Oke, hari ini kita mau literasi membaca. Terus nanti Uzara akan membacakan sebuah cerita. Kalian tamatkan ceritanya, kemudian nanti di akhir cerita Uzara mau memberikan pertanyaan singkat aja, sedikit aja. Nanti yang bisa jawab, nanti itu pertanyaannya secara acak. Jadi siapapun yang Uzara panggil harus bisa jawab. Oke? Oke. Kameranya dinyalakan dulu, anak-anak. Ini yang belum nyalain kamera belum mandi ta? Kok nggak mau nyalain kamera? Oke, Uzara mulai ya ceritanya. Jadi ceritanya ini tentang kotak petualang. Nah, di cerita ini kita akan berpetualang. Kalian akan dibawa keluar dari rumah. Oke? Bentar ya. Kelihatan ya? Apa yang share? Ya. Bagus. Hari ini adalah mata update 2 kegiatan literasi kelas 5 SD Islam Al-Huda 2 tahun pelajaran 2021-2022. Kita akan membahas cerita tentang kotak petualang. Nah, penulisnya adalah Dian Sukma Kuswardani. Dan ilustrator itu adalah yang menggambar. Namanya Valentina Kris Utami. Nah, yang pertama itu ini namanya Okta. Okta dan saudaranya sedang liburan sekolah. Okta menggerutu, benar-benar mengecewakan. Soalnya mereka itu liburannya ke rumah kakeknya. Kakeknya itu selalu mengajaknya ke candi atau ke kebun binatang. Ke kebun kentang. Jadi kakeknya itu selalu mengajak ke candi, kalau nggak gitu ke kebun kentang. Nah, Oktanya itu menggerutu karena dia merasakan bosan. Kuharap mama dan papa tidak harus bekerja saat libur sekolah, katanya Okta. Padahal aku ingin sekali mencoba beberapa eksperimen di Museum Sains. Jadi Okta ini sangat suka sains atau IPA. Dia sangat suka tentang percobaan atau eksperimen. Aku pun juga ingin lihat koleksi serangga yang diawetkan. Kudengar di sanalah yang paling lengkap se-Indonesia. Tambah Alfa, saudaranya yang tadi. Nah, kemudian si Alfa menghampiri si kakek.
Bisakah kakek mengajak kita ke museum sains? Tanya Alfa. Kemudian kakek menjawab, kuharap begitu, Fa, balas Okta. Tapi rumah kakek kan di Dieng, terlalu jauh dari museum. Anak-anak tahu nggak Dieng itu mana? Di sini ada yang tahu Dieng nggak? Dieng itu mana? Ada yang tahu Dieng itu ada di daerah Jawa Tengah. Jadi di sana itu dingin sekali. Kalau kalian ingin liburan nanti setelah COVID-nya hilang, kalian bisa liburan ke sana. Kita lanjutkan. Kemudian Okta dan Alfa mendapatkan tantangan dari kakek. Sambil cemberut, Okta berkeliling sendiri di sekitar rumah dan kebun kakek. Melihat serangga dan tanaman kentang yang sama lagi dan lagi membuat Okta berpikir ini sangat membosankan. Karena dia liburan hanya melihat kentang, kentang, dan kentang. Kemudian kakeknya tanya, kamu yakin tidak mau pergi ke Candi Dieng? Okta menggeleng. Dia sudah pernah ke sana beberapa kali. Aku ingin melakukan sesuatu yang baru dan seru, Kek, jawabnya si Okta. Melihat kakek dan Alfa pergi. Kakakmu kenapa sih, Fa? Tanya kakeknya. Sejak datang dia manyun terus. Dia cemberut terus. Mama dan Papa sudah janji mau mengajak kami mengunjungi museum sains, katanya Fa tadi. Kami mau melakukan eksperimen sains dan melihat serangga yang diawetkan, jelas Alfa. Tapi Mama Papa membatalkannya. Oh begitu, katanya si kakek. Kemudian keesokan paginya, kakek, Alfa, dan Okta sarapan bersama. Okta, Alfa, kalian suka kejutan enggak? Tanya kakeknya. Kakeknya mikir mau ngapain itu. Terus, suka, aku mau, Kek. Alfa melonjak girang. Baik, tapi kalau kalian menginginkannya, kalian harus mencarinya, kata kakek. Oke, seru, kata Alfa. Jadi Alfa ini juga sangat suka berpetualang. Jadi tidak suka di rumah aja. Terus kakaknya bilang, ada lagi syaratnya. Saat mencari, kalian tidak boleh membawa ponsel. Jadi nggak boleh bawa HP. Tidak boleh bertanya kepada orang desa untuk membantu menemukannya. Gimana? Kakaknya menawarkan. Terus Alfa dengan sangat gembira menjawab, tidak masalah. Okta mulai penasaran, apa kejutannya, Kek? Terus kakeknya bilang, kalau kakek bilang, tidak kejutan lagi dong namanya. Nah, selanjutnya, anak-anak itu ambil amplop dan kotak petualang ini. Jadi ada kodenya. Dia dapat kotak petualang dan juga dapat amplop. Kemudian kakek menyuruh, pecahkan teka-tekinya dan kalian akan dapat kejutannya. Kemudian Alfa buru-buru meraih amplop dan kotak petualang itu untuk dibuka. Terus katanya kakek, jangan dulu. Jangan dibuka di sini. Perginya ke balai desa. Kalian bisa membukanya di sana. Kakek ikut enggak? Tanya Alfa sama Okta. Terus kalau tidak, aku pergi sendiri. Terus Okta tidak bisa membendung rasa penasarannya. Dan dia bilang, ayo kita pergi. Sambil membawa amplop dan kotak petualang, mereka berlari ke balai desa. Nah, setelah membawa kotak petualang dan juga amplopnya,
Sesampai di balai desa, Okta dan Alfa membuka kotak tersebut. Isinya penuh dengan barang-barang yang aneh. Buat apa semua ini? Tanya Alfa bingung. Aku tidak tahu. Ayo buka amplopnya juga, kata Okta. Mungkin di dalamnya ada pesan dari kakek untuk kita. Nah, isinya tuh ada ini. Ini tuh diantaranya ada magnet, ada korek, dan ada apa lagi ya ini? Kita akan segera tahu selanjutnya. TSTUTSBS dan M kecil, eja Okta. Apa ini semacam permainan susun kata, Kak? Tanyanya Alfa. Bukan, jawab Okta. Okta sambil berpikir, kira-kira apa ya ini? Ada yang tahu ndak ini? Nah, oh ini pasti petunjuk arah, Pak. Huruf besar menunjukkan arah utara, timur, selatan, dan barat. Angka dan M kecil itu jarak dalam meter. Nah, ternyata yang huruf besar tadi, yang TST tadi, itu adalah petunjuk arah utara, timur, selatan, dan juga barat. Sedangkan angka dan M itu adalah jarak dalam meter. Pertama, kita harus berjalan 100 meter ke timur. Wah, hebat, Kak, kata Alfa. Kakak pintar. Tapi yang mana ya arahnya? Tidak ada kompas, mendung lagi. Kalau begini, matahari tidak bisa dipakai jadi petunjuk. Jadi ketika kalian sedang di luar, ketika kalian tidak bisa melihat arah, kalian bisa menggunakan kompas. Namun ketika kompas kalian tidak punya, kalian bisa menggunakan arah matahari. Apa kita coba semua arah saja? Tanya Alfa. Enggak ah, jawab Okta. Bakal lama dan harus jalan jauh. Terus gimana dong? Alfa mulai kebingungan. Kemudian Okta membuka kotak petualang. Lihat ini, ujar Okta. Kamu tahu ini apa? Ini kan magnet, jawabnya si Alfa. Betul, dan kita akan memakainya untuk membuat kompas. Nah, kita kira-kira gimana ini cara membuat kompas dengan menggunakan magnet? Caranya yang pertama adalah kalian ketika punya double tip, solasi double tip itu, nah itu kalian tempelkan di sepanjang magnet. Kemudian kalian tempelkan magnet itu ke dalam tutup toples. Dan selanjutnya letakkan tutup toples di air perlahan-lahan. Seperti gambar itu ya. Jadi ini ada double tip, ditempelkan ke magnet. Kemudian magnetnya ditaruh di tutup toples dan ditaruh di atas air. Keduanya menatap tutup toples yang mengambang di air. Semoga berhasil, kata Okta. Ini percobaannya Okta ini. Kemudian tutup toples itu ternyata berputar-putar di atas air kolam. Lama-lama gerakannya makin pelan lalu berhenti. Lihat Alfa, kutub utara magnet di kompas kita mengarahkan ke jalan depan balai desa. Kita harus mengambil jalan ke timur, berarti ke sana, tunjuk Alfa. Jadi ternyata magnet yang kalian tempelkan ke tutup toples itu bisa menjadi kompas ketika di luar tidak ada sinar matahari ataupun kompas yang beneran. Jadi kalian bisa membuat cara alternatif membuat kompas. Kalian bisa membuatnya di rumah kalau kalian punya magnet. Nah, tapi bagaimana kita mengukur 100 meter? Okta membongkar tas mencari sesuatu yang bisa menolongnya. Dia mengacungkan penggaris plastik. Nah, ini dia. Setelah mengukur lebar langkahnya, ia berjalan sambil berhitung. 9, 90,
98, 99, 100. Stop. Alfa dan Okta mengikuti semua petunjuk arah dari catatan yang diberikan kakek. Akhirnya mereka tiba di pos kampling. Ternyata tujuan mereka dari balai desa menuju ke pos kampling. Nah, setelah itu ada petunjuk kedua. Alfa mengambil selembar kertas putih dari dalam kardus. Kak, ini ada petunjuk lagi. Tapi kok kertasnya kosong? Coba lihat, kata Okta sambil merebut kertas itu. Tunggu, aku masih mau lihat. Jadi kertasnya itu dibuat rebutan. Tidak ada yang mau kalah sehingga kertas itu sobek jadi dua. Oh tidak, teriak keduanya. Mungkin kakak memberi kita pesan rahasia, seru Okta. Pak, tolong ambil arang di kotak petualang. Kita memerlukannya untuk memecahkan teka-teki ini. Nah, Okta ini pintar. Dia memakai arangnya itu, kemudian ditumbuk arangnya. Jadi, arang yang besar, kalian tahu arang kan, yang buat bakar sate, yang hitam-hitam. Nah, itu arangnya itu ditumbuk sampai jadi serbuk. Kemudian dioleskan serbuk arang itu ke kertas. Kemudian ada tulisan muncul. Kemudian Alfa dan Okta itu menyatukan kedua kertasnya. Mereka membaca tulisan yang misterius. Ruang paling gelap, tulisannya seperti itu. Tempat gelap milik kakek. Kolong tempat tidur. Di dalam lemari buku kakek. Ada lagi kak, lupa ya. Ternyata ruang gelap itu adalah gudang kentang. Mereka berjalan 1 kilometer untuk sampai ke gudang kentang. Mungkin pintu gudangnya terkunci dan kejutannya ada di tempat lain. Ternyata kata Alfa tidak dikunci. Ah, kakak takut, masa ke gudang ya? Siapa bilang? Kamu takut ya? Enggak. Okta dan Alfa mengintip ke dalam gudang. Gelap banget, Kak. Gak kelihatan apa-apa. Kita bisa pakai ini, kata Okta sambil mengacungkan sekotak korek yang didapat di kotak petualang tadi. Nah, Okta sama Alfa berjalan menyusuri gudang dengan menggunakan korek. 1, 2, 1 detik, 2 detik, 3 detik. Aduh panas, jerit Okta. Karena korek itu kan dia tidak bisa tahan lama ya. Dia kan hanya segini kecilnya. Dan ketika sudah dinyalakan, maka akan cepat habis. Kemudian nggak akan berhasil sampai koreknya habis. Kita nggak akan menemukan apa-apa. Dia merasa udah, ya gimana dong. Terus apa di kotak petualang ada senter. Di dalam kotak petualang hanya tersisa sebotol minyak goreng, kapas, dan kaleng bekas. Nah, minyak goreng, kapas, dan juga kaleng bekas itu bisa dibuat pelita atau minyak ublik. Apa kalian tahu enggak? Sejenis lampu zaman dahulu yang menggunakan bahan bakar minyak. Nah, seperti ini. Misalnya ini alternatifnya. Jadi, caranya itu kapasnya dilinting, kemudian dijadikan sumbu, dibasahi sumbu kapas dengan minyak goreng. Kemudian dituangkan minyak goreng ke kaleng bekas, taruh sumbu kapasnya seperti itu. Nah, ini kapasnya dilinting, terus ditaruh di kaleng bekas, dikasih minyak, terus dinyalakan nantinya. Nah, akan menyala seperti itu. Jadi hanya dengan kaleng bekas,
kapas dan juga minyak goreng itu sudah bisa membuat api. Nah, Alfa dan Okta membawa pelita mereka ke dalam gudang kentang. Cahaya dari pelita itu memantul saat mengenai salah satu sisi gudang. Aduh, silau, sinar apa itu ya, katanya Okta. Ayo kita lihat ke sana. Mereka melintasi gudang dan menemukan asal pantulan cahaya. Jadi di sana ada pantulan cahaya. Ternyata ada sebuah kotak yang dilapisi kertas emas. Kemudian Okta menyuruh Alfa untuk pegang ini. Pelitanya dikasihkan ke Alfa. Lalu mengambil kotaknya, kita buka di luar saja yuk, tanyanya Okta. Setelah berada di luar gudang, Okta membuka kotak hadiah itu. Wow, ternyata perlengkapan eksperimen sains. Ternyata perlengkapan percobaan IPA. Dan juga ada ensiklopedia serangga. Jadi ada buku tentang mengenai serangga-serangga. Ada laba-laba juga. Nah, ini ada mikroskop. Kemudian ada kaca pembesar, ada termometer. Ternyata Okta dan Alfa mendapatkan hadiah dari kakek seperti itu. Selanjutnya, Okta dan Alfa membawa kejutan itu pulang dan menghampiri si kakek. Kakek, sudah tidak ngambek lagi, katanya. Kakek mencubit si Okta. Okta tertawa. Ya kek, semua beres. Kami suka kejutannya. Alfa menambahkan, terima kasih ya kek. Liburannya benar-benar menyenangkan. Nah, dari sini kita dapatkan fakta sains. Kompas itu adalah alat untuk mengetahui arah mata angin, yaitu ada arah utara, selatan, timur, dan juga barat. Jadi jarum kompas itu bergerak karena pengaruh medan magnet bumi. Kemudian sebuah arang itu dapat menempel pada bahan yang mengandung minyak atau lemak seperti lilin dan juga krayon. Kemudian mengapa gudang kentang gelap? Agar kentang yang disimpan itu awet dan tidak berubah menjadi kehijau-hijauan. Oke, sekian cerita dari Kotak Petualang. Nah, di sini siapkan buku tulis kalian kalau ada buku tulisnya. Terus kalian catat unsur buku tulis tema aja enggak apa-apa. Yang baru. Kalian tulis di situ unsur intrinsik. Alfa dan Okta membawa pelita mereka ke dalam gudang kentang. Cahaya dari pelita itu memantul sangat saat mengenai salah satu sisi gudang. Aduh, sinar apa itu ya? Tanya Okta. Ayo kita lihat ke sana. Mereka melintasi gudang dan menemukan asal pantulan cahaya itu. Sebuah kotak yang Kalian catat unsur intrinsik. Itu usara apa namanya, dikte dulu aja. Nggak usah kalian catat semuanya. Nanti kebanyakan soalnya. Unsur intrinsik. Yang pertama adalah tema adalah ide pokok sebuah cerita. Ini tema adalah ide pokok sebuah cerita.
seseorang menghubungi mereka. Kakek, lalu makan menyebut kakeknya ngantuk. Sudah tidak mengambil. Sudah. Tema adalah ide pokok sebuah cerita. Udah. Kemudian latar setting adalah tempat, waktu, suasana yang terdapat dalam cerita. Nih, yang sejarah agak ulin ini. Latar adalah tempat, waktu, suasana yang terdapat dalam cerita. Latar adalah tempat, waktu, suasana yang terdapat dalam cerita. Sudah. Kemudian alur adalah susunan peristiwa. Alur adalah susunan peristiwa. Kemudian perwatakan adalah karakter tokoh. Perwatakan adalah karakter tokoh. Perwatakan adalah karakter tokoh. Karakter tokoh. Tokoh adalah orang yang ada dalam cerita. Tokoh adalah orang yang ada dalam cerita. Kemudian amanat adalah nasihat dalam cerita. Amanat adalah nasihat dalam cerita. Oke.
Nah, Zara mau tanya ini, tadi judulnya apa ya, judulnya cerita tadi? Kotak petualang. Kota Petualang, ya benar. Kemudian, bentar, Zara mau tanya. Tadi pokoknya siapa aja kira-kira? Alfa dan kakek. Okta, Alfa, dan juga kakek. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak temanya apa? Temanya, tema tadi apa atau tema? Kotak petualang. Tema adalah ide pokok sebuah cerita. Nah, tadi kan Okta dan Alfa sedang liburan sekolah. Mereka berpetualang ke gudang kentang. Kira-kira temanya apa? Ide pokok sebuah cerita. Petualang. Ada yang jawab lainnya? Selain yang jawab petualang, ada yang bisa jawab yang lainnya? Temanya, ide pokok sebuah cerita. Temanya itu liburan sekolah. Temanya liburan sekolah karena mereka sedang liburan, jadi menceritakan tentang liburan sekolah. Kira-kira latar. Nah, latar itu kan tadi ada tempat, waktu, dan juga suasana. Kita kira-kira latar tempatnya ada di mana ini latar tempatnya? Di rumah kakek. Terus ada di mana lagi tadi? Yang pertama tujuan di gudang. Terus yang pertama kali tujuannya membuat kotak petualang ada di mana? Balai desa. Benar. Jadi latar tempatnya ada di rumah kakek, balai desa, dan juga gudang kentang. Terus ada latar waktunya. Kira-kira tadi waktunya kapan? Pagi, sore, atau malam? Sore. Sore apa siang? Siang. Terus tadi alur waktunya dia maju atau mundur. Kalau mundur itu dia kayak menceritakan masa lalunya. Kalau maju. Nah, benar. Dia terus menceritakan kejadiannya soalnya. Terus amanatnya tadi kira-kira apa? Ada yang tahu enggak? Pesan moralnya. Pesan moralnya. Apa? Ada yang tahu? Apa itu? Apa ya? Pesan moralnya. Tadi kan Oktav menggerutu, dia kesel terus, dia ngeluh terus. Dia kayak kurang bersyukur gitu. Nah, pesan moralnya mengenai tentang bersyukur. Jadi bersyukur dan jangan suka mengeluh. Jika kita mau berusaha, maka kita akan bisa mencapai keinginan. Tadi kan Oktav dia kesel karena
jalan-jalannya hanya di rumah kakek. Padahal nggak semua orang bisa merasakan hal seperti itu, ya kan? Jadi ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita ingin, walaupun itu belum semuanya, kita juga harus bersyukur. Oke, jangan suka mengeluh dan harus berusaha agar kita bisa mencapai apa yang kita mau Inginkan. Iya, benar. Itu ya. Ya, Us. Tadi kita kira dari sifatnya oktav tadi, perwatakannya oktav tadi gimana? Apa, Us? Perwatakannya oktav. Oktav itu orangnya yang gimana sih kira-kira? Bentar, pantang menyerah. Terus apa? Berani. Tapi juga suka mengeluh. Mengeluh. Kalau alfa? Baik. Baik. Terus alfa termasuk orang yang gimana? Cerita. Ceria. Ceria. Kalau kakeknya? Kakeknya kira-kira orang yang gimana? Kakeknya sabar. Terus apa lagi? Baik hati. Baik hati. Kakeknya bisa bikin petualang, berarti kakeknya juga Pintar. Benar, kreatif, benar. Oke. Benar ya. Oke, tadi tulisannya yang udara deg-degan, kalian bisa foto dan juga dikirim ke udara. Ya. Nanti buat nilai tambahan kalian. Yang nulis tadi poin. Oke. Membuat apa? Tadi yang Uzara tadi suruh tulis tadi. Yang tema adalah itu loh, yang dikit tadi loh. Nah, kalian fotokan, terus kirimkan ke Uzara ya. Nanti buat tambahan poin kalian. Oke? Ya, siap. Terima kasih. Apa? Dikit. Dikit. Ya, Halo, yang bertanya tadi siapa? Ada yang tanya lagi enggak ini? Kalian sudah sholat duha hari ini? Belum. Habis ini sholat duha ya? Belum, Us, banggang soalnya. Ya, udah sarapan kan? Belum. Sudah jam 9, berarti habis ini sarapan dulu, terus sholat duha, baru lanjut kegiatannya. Oke. Sudah kelas 5, jadi sedikit-sedikit mulai belajar lagi ya. Kan juga sudah mau masuk sekolah aktif mulai minggu depan. Ya. Oh, bilang, Ya.
Ini yang siapa ini? Aku Us. Tata. Namanya? Oh, Mbak Tata, ya Mbak Tata. Apa itu menjalani aktivitas biasa Us? Kalau rumahku lagi dibangun. Oh, rumahnya lagi dibangun. Ya, Berarti rumah Mbak tetangga. Tata di rumah aja. Kan disuruh di rumah aja memang. Masih rumah aja. Ya, di rumah aja. Terus habis sholat duha kalian bisa ngaji dulu. Ngaji. Minggu depan insya Allah sudah mulai aktif lagi ya pelajarannya. Jadi semangat buat belajar. Dijaga kesehatannya. Makannya yang teratur. Oke? Ya Us. Besok jadwalnya kita belajar matematika. Tapi kita matematikanya pakai cara bermain. Bosan. Oke. Ya Us. Ya Us. Berarti ini tadi pelajarannya matematika, Us. Hari ini kan pelajarannya mendengarkan cerita. Besok baru matematikanya. Jadi besok kalian siapkan buku buat berhitung. Barangkali Ya, kalian saudara tunjuk buat mengerjakan soalnya. Oke? Ya Us. Ya. 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 Ah. Ini kok mukanya nggak dilihatin semuanya. Kemana ini? Lagi pergi kemana? Mukanya Us. Besok harus ditampilkan semuanya mukanya. Harus siap belajar. Ya. Termasuk Mas Azril ini. Masa Zara lihat lampu? Yang lainnya ini. Nggak dilihatin mukanya. Tangan Kan tugasnya yang tadi. Semangat hari ini, semangat belajarnya. Saya mau tanya. Ya, Mas Rafif. Tugasnya kan tadi putus. Mas Rafif suaranya putus-putus, Mas. Bisa lewat chat aja kalau memang suaranya putus-putus. Enggak, Us, enggak putus-putus. Ya. Namanya mau tanya. Iya, Mas Rafif. Apa Mas Rafif? Mas Rafif Nggak jelas tanya kan? Iya, Mas Rafif mau tanya apa? Tadi tanya putus-putus. Oh, tadi ceritanya putus-putus.
Ceritanya nanti suami saudara kirim ya. Aduh. Ya insya Allah habis ini ya kita selesai. Mbak nanti ceritanya dikirimnya enggak? Insya Allah nanti yang belum paham bisa lihat di YouTube ya. Nanti videonya akan di-share di YouTube, oke? Ya, Us. Ini tadi ada yang belum ke absen dah. Apa udah semua? Iya. Yang belum panggil. Ya, Us. Iya Mas Rafif, mau tanya apa? Mbak Syifa absen berapa? Bentar ya. Hari ini. Mas Rafif, putus-putus. Putus. Oke, nanti jika kurang paham, kalian bisa lihat videonya ya di YouTube. Mbak Fisya absen 18, ya. Ada lagi yang belum di absen? Ahmad Adi, Syafi'al Akbar, nggak ada ya? Mbak Jihan Aliyah, nggak ada ya? Oke, sekian ya, Uzara akhiri. Besok kita ketemu lagi, oke? Gimana ya? Ya. Nanti kalau belum paham bisa lihat di YouTube, oke? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Najwa. Ini kata. Ya, mikrofonnya si Anyat tuh.